Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rena Latama Kismawiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 211F10201 kelas A1 Program Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali tentang sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Tare Zameen Par adalah sebuah film yang menceritakan tentang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ishan. Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Saat teman-temannya sudah lancar membaca dan berhitung, Ishan bahkan belum hafal angka maupun huruf dengan benar. Ia kesulitan mengenal huruf. Misalnya, sulit membedakan antara huruf D dengan huruf B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya, top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Setiap mendapat pelajaran membaca atau matematika, yang ada dalam pikiran Ishan adalah bayangan angka dan huruf yang berterbangan. Imajinasi yang dia ciptakan sendiri membuatnya tidak mampu menjawab soal dengan benar. Tak heran bila kemampuan akademisnya di sekolah sangat tertinggal dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, sehingga membuatnya tidak naik kelas. Di tahun kedua mengulang kelas 3, Ishan tetap tidak menunjukkan perkembangan. Hukuman demi hukuman sering ia terima dari guru. Meskipun sulit mengikuti pelajaran, sesungguhnya Ishan adalah sosok anak yang ceria, ekspresif, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Ishan juga memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Namun, karena sering dihukum oleh guru dan ditertawakan oleh teman-temannya, ia pun menjadi rendah diri dan tertutup. Ishan adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayahnya memiliki sifat sangat tegas dan kaku, sementara ibunya berkarakter lemah lembut dan pengertian. Ibu Ishan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajarinya di sekolah. Namun, Ishan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikannya, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Johan, kakak Ishan, memiliki karakter pintar, penurut, serta sering menjuarai pertandingan tenis. Itulah sebabnya Ishan sering dibandingkan dengan kakak laki-lakinya tersebut. Pada puncaknya, Ishan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun, tak ada perubahan yang berarti meskipun Ishan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Ishan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ihsan pun tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Sankar Nikum. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Pak Nikum membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar
kecuali Ishan. Pak Nikum berusaha untuk memahami Ishan dan masalah-masalahnya. Pak Nikum menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia, yaitu sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Pak Nikum menyadari kondisi Ishan ini karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal, sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia, sehingga melejitkan semangat Ishan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan, Pak Nikum berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ishan. Dia membantu Ishan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaannya yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya untuk memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Pak Nikum yang menyadarkan orang tua Ishan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ishan, Pak Nikum kemudian memohon kepada kepala sekolah atau kepala asrama agar Ishan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ishan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian, untuk meningkatkan kepercayaan diri Ishan dan memperlihatkan kelebihan Ishan dalam melukis, Pak Nikum mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama. Ishan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan Pak Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ishan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Tare Zameen Par atau yang berarti seperti bintang-bintang di langit adalah film yang syarat pesan moral bagi para orang tua dan para pendidik di sekolah. Beberapa pesan moral untuk orang tua yang dapat diambil dari film ini yaitu yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar batas kemampuannya. Inilah yang dialami Ishan, anak yang mengidap disleksia tapi dituntut untuk bisa menguasai baca tulis dan berhitung seperti teman sebayanya. Tak ada yang tahu dengan kekurangan Ishan, termasuk orang tuanya. Ayah Ishan malah terus-menerus menekan dan mengancam supaya Ishan berubah menjadi pandai. Tapi, apanya yang mau berubah kalau kondisi Ishan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk mau belajar memang baik, tapi ketika kemampuannya tidak mendukung, harusnya orang tua tidak memaksakan ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anak, ia tetap punya bakat yang istimewa. Yang kedua yaitu orang tua harus tahu kondisi dan perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sesuai bakat alaminya. Orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu seputar pertumbuhan mereka di setiap tahap usianya. Jika memang ada yang ganjal, konsultasikanlah dengan ahlinya sebelum terlambat dan sebelum salah bertindak. Dalam film ini, Ishan juga punya bakat luar biasa dalam melukis, tetapi orang tuanya tak mampu melihat kelebihan Ishan dan malah fokus pada kekurangannya, sehingga menyebabkan Ishan frustasi. Bahkan,
Di titik terendah depresinya, ia kehilangan hobinya untuk melukis. Sungguh sangat disayangkan kalau sampai bakat emasnya terkubur. Yang ketiga yaitu, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa baca tulis hitung sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membangga-banggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lainnya, sehingga memaksa anak untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak dapat lagi dihindarkan, padahal kemampuan anak berbeda-beda. Inilah sikap keliru yang dilakukan orang tua Ishan. Mereka kerap membanding-bandingkan kemampuan Ishan dengan sang kakak yang selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Ishan memilih berontak daripada menurut pada orang tuanya. Yang keempat yaitu gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak penuh permainan, bukan tekanan. Banyak permainan edukasi yang bisa orang tua terapkan supaya anak lebih tertarik untuk belajar. Misalnya, dengan mengajak anak belajar di luar. Inilah yang dilakukan gurunya Ishan. Pak Nikum, yang sangat paham kondisi Ishan, ia mengajarkan berhitung dengan cara naik turun tangga, menulis huruf di atas pasir, menulis pada kulit tangan sebagai indera peraba, membentuk huruf pakai magic clay, memberi rekaman suara ejaan bahasa Inggris, dan cara kreatif lainnya yang bisa membuat anak lebih tertarik sekaligus paham. Yang kelima yaitu, terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup. Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangatlah berpengaruh. Berbesar hatilah saat harus menerima keadaan anak yang ditakdirkan berbeda. Kalau bukan orang tua sebagai pihak terdekat yang mendukung, lalu siapa lagi? Jangan menekan kekurangannya, tapi yakinkan anak kalau dia pasti memiliki kelebihan yang dikaruniakan Tuhan untuk menyambut masa depan. Dengan cara inilah, Ishan kembali mendapat kepercayaan diri untuk bangkit setelah mengalami depresi. Itulah beberapa pesan moral untuk para orang tua yang bisa dipetik dari film Tari Zamin Par. Semoga tak ada lagi anak-anak yang jadi korban seperti Ishan. Ingatlah bahwa setiap anak adalah istimewa. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai film Tari Zamin Par, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.